yang saya buat yang berjudul Kecanduan Game Online dan Dampaknya Terhadap Produktivitas serta Pengangguran Pemuda, di kasus di Talang Bututu Palembang. Baiklah, di sini kita akan masuk ke latar belakang masalah dari jurnal tersebut. Yang pertama yaitu game online menjadi hiburan untuk para pemuda. Yang kedua, di Talang Bututu Palembang, banyak pemuda usia produktif menghabiskan waktu hanya untuk bermain game saja. Hal ini menimbulkan penurunan produktivitas, motivasi kerja, dan peningkatan pengangguran. Baiklah, tujuan penelitian ini yang saya ambil yaitu untuk menganalisis dampak kecanduan game online terhadap produktivitas dan pengangguran pemuda. Dan metode penelitian yang saya ambil yaitu kualitatif, dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan saya juga menggunakan subjek seperti 5 pemuda pengangguran, 5 pemuda, 1 orang tua, dan 1 tokoh masyarakat seperti RT ataupun RW. Dan di sini juga lokasinya bertempatan di Talang Bututu Palembang, RT 41 RW 05. Baiklah, seperti yang saya sudah teliti, tokoh utama di sini yaitu tentang kelestarian waktu. Sebagaimana yang kita tahu bahwa pemuda di zaman ini yang telah bermain game pastinya kan rutin untuk bergadang dan kemudian sulit untuk berbangun pagi sehingga mereka melewatkan peluang untuk mencari pekerjaan. Baiklah, yang kedua yaitu peluang kerja sangat rendah. Bagaimana seperti yang kita ketahui, saat bermain game mereka hanya akan berpikir bahwa mereka berprestasi dalam game tersebut, padahal mereka telah melewatkan kesempatan untuk mencari pekerjaan yang jauh lebih baik dibanding game. Yang ketiga, tergantung psikologi seperti cepat tidak bermain game dan juga seperti sangat terbergantungan terhadap game, sehingga mereka itu sangat melewatkan peluang kerja. Itulah bagaimana pemuda-pemuda sekarang bermain game itu sangat banyak yang pengangguran karena mereka hanya berfokus pada satu tujuan yaitu game yang mereka mainkan dari pagi hingga malam, dari malam hingga pagi. Jadi peluang kerja itu sangat sempit untuk mereka yang kecanduan game. Dan mereka juga menarik diri dari lingkungan sosial, baik yang tempat lingkungan sangat lemah seperti pengawasan orang tua, kurangnya alternatif lingkungan komunitas. Dan baik, di sini saya menggunakan analisis teori. Yang pertama yaitu menggunakan teori ekologi perkembangan keluarga, sekolah, dan masyarakat belum optimal sebagai sistem pelindung. Kemudian implikasi dan rekomendasi. Yang pertama sangat penting yaitu dari keluarga, seperti literasi digital, komunikasi terbuka, dan batas waktu untuk bermain game. Selanjutnya komunitas seperti fasilitas ruang kreatif atau pelatihan dan relawan pendamping untuk pemuda, dan sebagainya. Juga untuk pemerintah menetapkan aturan reguler bermain game, menetapkan peraturan reguler untuk bermain game, dan pelatihan kerja. Kemudian gandeng industri game untuk konten edukatif. Baik, itu tadi jurnal yang saya teliti, saya sebutkan secara ringkas dengan sebagaimana yang sudah saya teliti di lapangan dengan wawancara dan observasi. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari game online dan kecanduan game online dan sehingga meningkatkan pengangguran itu semakin tinggi yaitu yang pertama kecanduan game online menurunkan produktivitas dan meningkatkan pengangguran, dan yang kedua diperlukan kerjasama antar keluarga atasi masalah ini secara sistem. Dan saran dari saya untuk keluarga, yang pertama
tingkatkan literasi digital orang tua agar lebih peka terhadap pola pengguna gadget. Seperti anak yang kita ketahui, banyak anak SD, SMP maupun yang perguruan tinggi bila sudah bermain game pasti akan kecanduan. Seperti yang itu tadi, bila yang sudah seharusnya bekerja tapi kecanduan game, mereka hanya di rumah dan fokus ke bermain game sehingga mereka tidak mendapatkan peluang pekerjaan. Dan yang kedua, tetapkan aturan untuk bermain game. Dan yang ketiga, bangun komunikasi yang terbuka dan hangat. Saran untuk komunitas dan tokoh masyarakat di lingkungan sekitarnya. Sediakan kegiatan alternatif. Yang pertama, sediakan kegiatan alternatif. Yang kedua, bentuk kelompok muda kreatif seperti remaja aktif atau remaja kegiatan seminggu sekali. Dan yang ketiga, libatkan RT atau RW dan Karang Taruna dalam program sosialisasi dampak kecanduan game. Baik, itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan secara ringkas. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya Desti Puspitasari mengucapkan